Halo sahabatku, puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa lagi melalui channel ini. Kiranya channel ini menjadi berkat bagi Anda yang mendengarkannya. Kita kembali bersama-sama membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu gosip memang asik. Gosip memang asik, saudaraku, bagi mereka yang mempunyai sifat suka menyebarkan gosip. Gosip memang asik bagi mereka yang suka memfitnah dan membenci orang lain. Gosip memang asik bagi mereka yang tidak senang melihat kemajuan orang lain, kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain, dan diberkati Tuhan. Makanya saudaraku, jangan kita kaget kalau orang-orang seperti ini ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, ada di komunitas kita, bahkan juga ada di dalam keluarga kita. Bergosip adalah salah satu kebiasaan buruk yang disukai hampir setiap orang. Mohon maaf saudaraku, walaupun ini tidak semua, terutama wanita atau kaum ibu-ibu yang suka ngerumpi. Ada yang bilang saudaraku, kalau bergosip itu adalah kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi waktu kosong. Bahkan ada yang menjadikan gosip itu sebagai salah satu hobi. Ini sangat luar biasa. Apa itu gosip? Ada yang bilang gosip itu makin digosok, makin sip. Saudaraku, penggosip biasanya orang yang mempunyai kebiasaan menceritakan sensasi atau membicarakan orang lain, disertai dengan bumbu-bumbu supaya cerita itu semakin enak didengar. Mungkin di dalam cerita itu bisa ditambah atau juga bisa dikurangi, terlepas dari berita itu benar atau tidak. Nah saudaraku, gosip itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena gosip itu dapat menyebar kemana-mana dan dapat menimpa siapa saja. Bisa saya dan juga bisa Anda. Bisa di tempat kerja, bisa di sekolah, bisa di lingkungan sekitar rumah, di kantor, komunitas, gereja, dan sebagainya. Yang pasti saudaraku, gosip adalah masalah yang sangat serius di hadapan Tuhan. Dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena gosip merupakan salah satu jenis perkataan sia-sia yang paling berbahaya di dalam dunia ini. Karena berdampak buruk dan bisa menghancurkan. Tidak hanya menghancurkan hidup dan nama baik orang yang diperbincangkan, tetapi saudaraku, menghancurkan hidup orang yang bergosip itu sendiri. Orang yang bergosip, saudaraku, ibarat orang yang sedang menyiramkan bensin pada api yang sudah menyala. Bisa dibayangkan seperti apa yang akan terjadi. Bisa terjadi kehancuran yang sangat luar biasa. Orang yang bergosip, saudaraku, diibaratkan seperti sebuah bangkai busuk yang mengeluarkan bau menyengat, bahkan bisa membuat orang sesak nafas. Saudaraku, apa sih akibat buruk dari gosip atau bahaya gosip itu? Yang pertama, gosip merusak hubungan persahabatan. Yang kedua, gosip bisa melukai hati orang. Yang ketiga, gosip bisa menghasut kemarahan. Yang keempat, gosip bisa menyebabkan perselisihan, pertikaian, bahkan juga pembunuhan. Nah, bagaimana sih kita melawan keinginan untuk bergosip? Yang pertama, ketika kita melihat ada orang yang sifatnya suka menceritakan orang lain, suka menyebarkan gosip, yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus menegur dia dengan kasih. Menasehati dia dengan kasih. Atau juga, kita menolak untuk mendengarkannya. Atau menghindar dari dia. Atau mengalihkan topik pembicaraan. Supaya apa? Supaya kita juga jangan terhanyut di dalam gosip itu dan jatuh di dalam dosa.
Yang kedua, bagaimana kita melawan keinginan untuk bergosip? Kita harus sadar bahwa kita juga mempunyai kelemahan dan kekurangan di dalam diri ini. Setiap manusia punya kelemahan dan punya kelebihan. Dan tentunya kita, setiap pribadi banyak kelemahan. Dan kita harus sadar akan hal ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar memahami bahwa kita punya kelemahan. Yang ketiga, belajar mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita, walaupun tidak mudah. Orang lain punya kelemahan, punya kekurangan, mari kita belajar untuk mengasihi, mencintai walaupun tidak gampang dan tidak mudah. Yang keempat, bagaimana melawan keinginan untuk bergosip? Kita minta Tuhan menolong menjaga mulut dan lidah kita. Makanya penting untuk berdoa setiap hari. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, tidak semua yang kita dengar baik untuk dibicarakan. Artinya, ada hal-hal yang perlu kita ceritakan ke orang lain, dan juga ada hal-hal yang tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Yang kedua, apa yang tidak kita lihat dengan mata kita, jangan kita saksikan dengan mulut kita. Itu sangat berbahaya. Nah, saudaraku, apa sih pesan Tuhan buat kita hari ini? Pesan Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Ini dia, kita harus menjaga perkataan kita, mulut kita, supaya perkataan kita menjadi berkat. Untuk itu, saudaraku, mari kita pakai mulut kita menjadi berkat. Mari kita pakai mulut kita membawa kedamaian. Mari kita pakai mulut kita untuk membawa persatuan dan kesatuan. Mari kita memakai mulut kita saling memberkati sesama. Raja Daud di dalam Alkitab mengatakan doanya kepada Tuhan setiap hari. Dia berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita, agar kita setiap hari menjaga mulut kita. Agar mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan mulut kita juga memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini, motivasi ini memberkati saudara semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.